Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua, coba bayangkan suasana sore yang tenang, lagi santai di rumah, mungkin baru saja selesai minum teh atau habis menunaikan aktivitas harian, lalu tiba-tiba muncul kabar yang bikin jantung berdegup lebih cepat, ya katanya rapelan THR bahkan gaji ke-13 untuk pensiunan bakal cair mulai Maret 2026. Wah, kalau benar begitu tentu rasanya campur aduk ya. Senang, penasaran, tapi juga muncul banyak tanda tanya. Apalagi kalau kabarnya datang bertubi-tubi dari grup WhatsApp, status tetangga, potongan video, sampai obrolan warung kopi. Ada yang bilang sudah resmi, ada yang bilang tinggal tunggu transfer, ada juga yang berani menyebut tanggal-tanggal tertentu. Nah, disinilah kita perlu bersikap tenang, jangan langsung terpancing, dan jangan pula langsung menolak mentah-mentah. Kita bedah pelan-pelan supaya terang benderang, supaya Bapak Ibu tidak jadi korban informasi simpang siur, dan supaya kita semua paham mana yang fakta, mana yang asumsi, mana yang masih perlu menunggu pengumuman resmi. Salam hormat kami untuk Bapak Ibu semua, pensiunan ASN, pensiunan PNS, prajurit TNI Purnawirawan, anggota Polri Purnawirawan, serta keluarga besar aparatur negara di seluruh Indonesia. Terima kasih karena selalu setia mengikuti informasi yang berkaitan dengan hak, kebijakan, dan perkembangan dunia pensiunan. Kami doakan Bapak Ibu selalu sehat walafiat, rezekinya lancar, rumah tangganya damai, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini, kita akan membahas kabar yang sedang ramai, khususnya menjelang akhir Februari, tepatnya situasi per 25 Februari, di mana isu soal pencairan rapelan, THR, dan gaji ke-13 untuk tahun 2026 kembali menguat dan bikin banyak orang bertanya-tanya. Pertanyaannya bukan satu dua, tapi banyak sekali. Benarkah sudah ada peraturan pemerintah terbaru? Kalau ada, apakah sudah diteken? Kalau sudah, kapan mulai cair? Siapa saja yang berhak? Lewat PT Taspen atau lewat bank mana? Apakah pensiunan janda duda dan ahli waris juga termasuk? Rapelan itu rapelan apa dan dirapel berapa bulan? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, karena ini menyangkut hak, menyangkut uang belanja, menyangkut kebutuhan harian, dan menyangkut rencana keluarga. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita sepakati dulu satu hal penting. Informasi yang paling kuat bukan yang paling viral, tapi yang paling jelas sumbernya. Jadi kita akan menempatkan kabar yang beredar sebagai isu yang sedang dibicarakan, lalu kita cocokkan dengan pola kebijakan yang biasanya terjadi, kita jelaskan mekanisme normal di pemerintahan, dan kita uraikan langkah-langkah yang umumnya ditempuh sampai uang benar-benar masuk rekening. Dengan begitu Bapak Ibu tidak perlu panik, tidak mudah terbawa judul bombastis, dan bisa mempersiapkan diri secara realistis. Sekarang kita masuk ke inti isu yang beredar. Kabar yang ramai menyebutkan bahwa akan ada pencairan mulai Maret 2026, bahkan ada yang menambahkan kata rapelan THR dan gaji ke-13 pensiunan seolah-olah semuanya akan turun bersamaan. Di sisi lain, kabar itu juga sering disertai klaim bahwa ada peraturan pemerintah terbaru terkait penyesuaian gaji dan pembayaran untuk ASN serta pensiunan. Karena menyebut nama presiden dan menyebut angka penerima yang besar, kabar ini jadi terasa resmi. Tapi Bapak Ibu, kita perlu paham, resmi itu bukan sekadar disebut-sebut, melainkan ada dokumen yang diundangkan dan ada petunjuk teknis yang menjelaskan detail angka dan mekanisme. Dalam praktiknya ada beberapa lapisan proses yang tidak bisa dilewati begitu saja. Jadi kalau ada yang berkata presiden sudah tanda tangan berarti besok cair, itu biasanya terlalu menyederhanakan keadaan. Bapak Ibu, kita pahami dulu konteks besarnya. Hampir setiap kali pemerintah melakukan penyesuaian gaji untuk aparatur negara yang masih aktif, akan muncul efek turunan ke pensiunan. Kenapa bisa begitu? Karena komponen dasar perhitungan pensiun banyak terkait dengan gaji pokok terakhir dan komponen tertentu yang menjadi dasar perhitungan hak pensiun. Jadi ketika gaji pokok di sisi aktif mengalami perubahan, maka sistem harus menyesuaikan perhitungan hak pensiun, termasuk potensi selisih yang muncul sejak tanggal efektif kebijakan. Nah, selisih inilah yang di masyarakat sering disebut rapelan atau rapel atau tunggakan. Padahal maknanya bukan tunggakan karena tidak dibayar-bayar, melainkan selisih hak yang pembayarannya menunggu proses administrasi dan regulasi. Sekarang, kita luruskan istilah rapelan supaya tidak salah paham. Rapelan atau rapel pada dasarnya adalah pembayaran selisih yang seharusnya Bapak Ibu terima sejak suatu tanggal efektif,
tetapi baru bisa dibayarkan setelah data dan perhitungan selesai disesuaikan. Contoh sederhana begini, anggaplah ada kebijakan kenaikan yang efektif berlaku mulai Januari 2026, tapi dokumen kebijakan turun dan aturan teknisnya baru benar-benar siap dieksekusi pada Maret 2026. Maka selisih yang seharusnya Bapak Ibu terima untuk Januari dan Februari itu tidak hilang, melainkan dikumpulkan dulu, lalu dibayarkan sekaligus ketika sistem sudah siap. Itulah rapelan. Jadi rapelan bukan bonus, bukan hadiah, bukan uang tambahan yang muncul tiba-tiba, melainkan hak selisih yang tertunda pembayarannya karena menunggu administrasi. Ini penting sekali supaya Bapak Ibu tidak terjebak ekspektasi bahwa rapelan adalah penghasilan berlipat setiap bulan. Rapelan itu sifatnya sekali bayar untuk menutup selisih bulan-bulan yang sudah lewat. Mengapa prosesnya perlu waktu? Karena yang diproses bukan ratusan orang, melainkan jutaan. Data pensiunan itu beragam, golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, tanggungan, penerima pensiun janda duda, ahli waris, dan berbagai komponen yang masing-masing bisa memengaruhi nominal. Satu kesalahan kecil dalam rumus atau data bisa berdampak ke ribuan orang. Maka lembaga pengelola pembayaran, misalnya PT Taspen untuk segmen tertentu, harus memastikan perhitungan benar, data sinkron, dan proses transfer aman. Bayangkan kalau ada 1% saja data yang tidak cocok. Kalau penerimanya jutaan, itu berarti puluhan ribu orang bisa bermasalah. Dan ketika menyangkut hak pensiun, pemerintah dan lembaga terkait biasanya akan memilih lebih lama tapi benar dibanding cepat tapi kacau. Nah, sekarang kita kaitkan dengan THR dan gaji ke-13. THR adalah tunjangan yang berkaitan dengan momen hari raya dan gaji ke-13 biasanya berkaitan dengan periode tertentu di tahun berjalan, sering dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan, tahun ajaran baru, atau kebijakan fiskal yang memang menempatkan gaji ke-13 di waktu tertentu. Namun di masyarakat, THR dan gaji ke-13 sering dipahami sebagai dua cairan tambahan besar, sehingga kalau ada isu rapelan bergabung dengan THR, maka narasinya jadi sangat menggoda. Wah, nanti uangnya double, triple masuk sekaligus. Bapak Ibu, bisa saja dalam beberapa kondisi, komponen-komponen itu dibayarkan dalam rentang waktu yang berdekatan, tetapi apakah bersamaan persis atau terpisah beberapa hari atau berbeda tahap, itu sangat bergantung pada aturan resmi dan kesiapan teknis. Jadi kita perlu menahan diri dari kepastian-kepastian yang terlalu cepat. Sekarang bagian yang paling sering ditanyakan, kalau isu menyebut cair Maret 2026, apakah mungkin? Secara pola, banyak kebijakan yang efektif sejak awal tahun, sementara pembayarannya baru bisa menyesuaikan setelah aturan turunan selesai. Dalam beberapa pengalaman kebijakan masa lalu, memang rapelan sering muncul di kisaran Maret atau April ketika penyesuaian dimulai sejak Januari. Tetapi itu bukan rumus mutlak. Ada dua faktor besar yang biasanya menentukan cepat atau lambatnya pencairan. Pertama, kapan regulasi utama benar-benar diundangkan dan bisa dieksekusi. Kedua, kapan aturan teknis dari kementerian terkait keluar dan dipakai sebagai pedoman hitung. Tanpa angka resmi dan petunjuk teknis, lembaga bayar tidak bisa menjalankan transfer massal karena harus ada dasar hukum dan dasar hitung yang jelas. Jadi Maret 2026 itu bisa saja menjadi target atau perkiraan, tetapi bukan berarti bisa dipastikan hanya dari kabar beredar. Mari kita pahami juga perbedaan antara payung hukum ada dan uang cair. Payung hukum ada artinya dokumen regulasi sudah ditetapkan melalui prosedur dan memiliki kekuatan untuk menjadi dasar kebijakan. Tetapi uang cair artinya sistem administrasi dan sistem pembayaran sudah siap, data sudah disinkronkan, perhitungan sudah diverifikasi, bank sudah siap menampung transfer massal, dan jadwal pencairan sudah diputuskan. Dua hal ini tidak selalu terjadi di hari yang sama, bahkan seringkali ada jeda. Jadi jangan heran kalau suatu hari pemerintah menyampaikan informasi kebijakan, tetapi uangnya belum langsung masuk saat itu juga. Itu normal dalam proses administrasi skala nasional. Lalu bagaimana biasanya skema pencairan bisa terjadi? Secara umum ada beberapa kemungkinan pola. Pertama, rapelan bisa dibayarkan lebih dulu setelah sistem perhitungan penyesuaian selesai, sementara THR menyusul mendekati hari raya karena jadwal THR memang terkait hari besar. Kedua, THR bisa dibayarkan lebih dulu karena jadwalnya mengunci pada momen tertentu.
sedangkan rapelan menyusul karena perhitungan rapel sering lebih rumit dan perlu verifikasi tambahan. Ketiga, rapelan dan THR bisa saja dibayarkan dalam waktu yang sangat berdekatan, bahkan berbarengan, jika seluruh perhitungan siap dan pemerintah memilih satu gelombang pembayaran. Keempat, untuk sebagian kelompok, pencairan bisa bertahap berdasarkan mitra bayar, bank, wilayah, atau kelompok data. Jadi mungkin ada yang menerima lebih cepat, ada yang beberapa hari kemudian. Ini bukan berarti dipilih-pilih, tetapi biasanya karena pertimbangan teknis. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang juga penting. Kalau rapelan itu dirapel berapa bulan? Jawabannya tidak bisa disamaratakan karena tergantung tanggal efektif kebijakan dan kapan pencairan dilakukan. Jika kebijakan efektif Januari lalu, cair Maret, maka secara logika ada 2 bulan selisih, Januari dan Februari. Kalau cair April ada 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Kalau cair lebih cepat mungkin hanya 1 bulan atau bahkan tidak ada rapelan jika sistem sudah siap sejak awal. Namun perlu diingat, apakah kebijakan benar-benar berlaku surut sejak Januari atau tidak, itu akan ditulis dalam dokumen resmi. Ada juga kebijakan yang efektif mulai tanggal tertentu, misalnya pertengahan bulan, sehingga perhitungannya bisa berbeda. Karena itu, jangan mudah percaya pernyataan pasti rapelan 3 bulan sebelum ada aturan tertulis. Sekarang soal nominal, ini juga sering bikin orang penasaran. Besaran rapelan ditentukan oleh beberapa faktor. Berapa persen kenaikannya? Kalau memang ada kenaikan, berapa komponen yang dihitung sebagai dasar, golongan dan masa kerja terakhir, serta jumlah bulan yang dirapel. Jadi rapelan orang A dan orang B bisa berbeda, bahkan dalam golongan sama, bisa beda karena masa kerja dan tanggungan keluarga berbeda. Lalu ada hal lain yang juga perlu diingat. Ada kemungkinan potongan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pajak atau potongan lain yang memang diatur. Jadi ketika uang masuk rekening, nominal bersih yang diterima bisa berbeda dari perkiraan kotor. Itu sebabnya, kalau nanti sudah ada pencairan, sebaiknya Bapak Ibu melihat rincian informasi resmi dari lembaga bayar atau mengecek informasi yang tersedia melalui kanal yang sah. Satu lagi yang penting, raplan itu sifatnya sekali, bukan tiap bulan. Banyak orang ketika mendengar raplan cair besar, langsung berpikir, wah berarti bulan-bulan berikutnya juga besar. Padahal raplan itu menutup selisih bulan yang sudah lewat. Setelah rapelan dibayar, pensiun bulanan kembali normal. Hanya saja normalnya sudah menyesuaikan dengan nominal terbaru. Jika memang ada penyesuaian. Jadi jangan sampai rapelan dipakai untuk belanja impulsif seolah-olah pendapatan bulanan akan terus sebesar itu. Rapelan itu seperti menutup kekurangan yang tertunda, bukan menggandakan pendapatan setiap bulan. Sekarang mari kita bahas peran PT Taspen dan proses yang sering terjadi di balik layar. Banyak orang membayangkan alurnya sederhana. Presiden tanda tangan, kementerian umumkan, Taspen transfer, selesai. Padahal di lapangan ada beberapa tahap yang biasanya dilalui. Pertama, tahap penetapan regulasi. Kedua, tahap pengundangan dan penyebaran aturan ke lembaga terkait. Ketiga, tahap penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang biasanya memuat detail, komponen apa saja yang dihitung, bagaimana rumusnya, bagaimana jadwalnya, bagaimana pelaporan dan pengendalian, dan seterusnya. Keempat, tahap penyesuaian sistem perhitungan, termasuk uji coba dan validasi. Kelima, tahap sinkronisasi data rekening dan mitra bayar, karena pembayaran dilakukan lewat bank, bukan dibagi tunai. Keenam, tahap penjadwalan transfer massal yang kadang dilakukan bertahap untuk memastikan sistem stabil. Ketujuh, tahap layanan pengaduan dan koreksi, karena dalam skala besar selalu ada potensi sebagian kecil kasus yang memerlukan perbaikan data. Nah, Bapak Ibu, pada tahap sinkronisasi data, disinilah sering muncul imbauan. Pastikan rekening aktif, data sesuai, dan tidak ada perubahan yang belum dilaporkan. Karena jika rekening pasif tertutup atau ada ketidaksesuaian nama dan nomor, transfer bisa gagal atau tertahan. Maka saran yang sangat aman adalah Bapak Ibu memastikan rekening penerima pensiun dalam kondisi aktif dan data identitas sesuai. Jika ada perubahan status, perubahan alamat, perubahan ahli waris, atau perubahan lainnya yang relevan, pastikan mengikuti prosedur yang ditetapkan lembaga terkait. Ini langkah praktis yang bisa dilakukan tanpa menunggu kepastian kapan cair, karena ini memang akan membantu kelancaran jika nanti pencairan terjadi. Sekarang kita bicara soal sisi ekonomi dan alasan kebijakan semacam ini sering diambil pemerintah. Ketika menjelang Ramadan dan Hari Raya, biasanya kebutuhan rumah tangga meningkat.
Harga bahan pokok bisa bergerak naik, pengeluaran untuk keluarga bertambah, dan banyak kebutuhan yang datang bersamaan. Belanja dapur, biaya listrik, kesehatan, transport, dan kebutuhan lain. Maka, bila pemerintah memang menempatkan pembayaran tertentu pada periode menjelang Ramadan, biasanya tujuannya adalah menjaga daya beli dan membantu stabilitas ekonomi rumah tangga. Selain itu, dari sisi ekonomi nasional, uang yang beredar di masyarakat akan menggerakkan konsumsi. Warung kecil, pasar tradisional, pedagang sayur, UMKM, dan layanan di sekitar kita bisa merasakan dampaknya. Ini salah satu alasan kebijakan pembayaran tambahan sering diposisikan dekat momen besar. Namun tetap kita harus menunggu informasi resmi mengenai jadwal dan mekanisme karena kebijakan skala besar selalu bergantung pada kesiapan fiskal dan kesiapan administrasi. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang sering menimbulkan kegaduhan. Judul-judul sensasional. Kadang ada yang menulis resmi, cair, Maret, atau sudah ditekan, rapelan masuk. Padahal bisa jadi yang terjadi adalah baru tahap pembahasan, atau baru tahap pengesahan, atau baru tahap penyusunan aturan teknis. Jadi kita bedakan 3 kata. Dibahas, ditetapkan, dan dicairkan. Dibahas artinya masih dalam proses. Ditetapkan artinya sudah ada aturan, tetapi belum tentu sudah masuk rekening hari itu. Dicairkan artinya uang sudah benar-benar ditransfer. Jadi ketika Bapak Ibu menerima informasi, coba tanyakan pada diri sendiri, ini ngomong tahap yang mana? Kalau hanya menyebut sudah disahkan, jangan otomatis diterjemahkan besok uang masuk. Itu 2 hal yang berbeda. Sekarang mari kita bahas juga kasus-kasus khusus yang sering ditanyakan. Misalnya, saya pensiun akhir 2025 atau awal 2026, apakah dapat rapelan? Jawaban umumnya, tergantung tanggal efektif kebijakan dan status pada periode itu. Jika kebijakan berlaku mulai tanggal tertentu dan Bapak Ibu sudah berstatus pensiun di tanggal efektif tersebut, biasanya perhitungan mengikuti ketentuan pensiunan. Jika masih aktif pada sebagian periode dan pensiun setelahnya, perhitungan bisa mengikuti mekanisme transisi sesuai aturan. Ini sebabnya membaca ketentuan resmi itu penting, karena detail semacam ini sering ditulis jelas di regulasi atau petunjuk teknis. Begitu juga dengan pensiunan janda duda dan ahli waris. Pada umumnya, bila mereka memang penerima hak pensiun sesuai ketentuan, hak selisih juga mengikuti mekanisme yang berlaku. Namun detailnya tetap menunggu aturan yang menjadi dasar pembayaran. Bapak Ibu, mari kita bahas cara sederhana memahami simulasi rapelan tanpa mengklaim angka resmi. Ini hanya ilustrasi agar Bapak Ibu punya gambaran. Misalnya, ada selisih pensiun bulanan setelah penyesuaian sebesar Rp. Kalau penyesuaian efektif Januari, lalu rapelan dibayar pada April, berarti ada 3 bulan selisih, Januari, Februari, Maret. Maka rapelan kotor kira-kira S dikali 3. Setelah itu, bulan berikutnya Bapak Ibu menerima pensiun bulanan yang sudah naik sesuai ketentuan baru, tanpa rapelan lagi. Kalau rapelan dibayar pada Maret, berarti rapelan kotor S dikali 2 untuk Januari dan Februari. Sekali lagi, ini ilustrasi pola, bukan angka resmi. Nilai S tiap orang berbeda. Jadi jangan membandingkan nominal tetangga dengan nominal kita. Yang penting paham rumus logikanya dulu. Selisih bulanan dikali jumlah bulan tertunda. Kemudian soal THR sering muncul pertanyaan, apakah THR ikut naik kalau pensiun bulanan sudah naik? Secara logika, dasar perhitungan THR sering terkait komponen tertentu dari penghasilan pensiun. Jika dasar itu berubah sebelum THR dihitung, bisa memengaruhi nominal THR. Tapi apakah dihitung dari gaji pokok saja atau termasuk tunjangan tertentu, itu tergantung aturan teknis di tahun tersebut. Jadi jangan dulu mengunci angka. Lebih aman menunggu aturan teknis yang menjelaskan komponen apa saja yang dihitung. Bapak Ibu, ada juga pertanyaan praktis. Kalau sudah diumumkan tapi uang saya belum masuk, harus bagaimana? Saran yang paling aman adalah lakukan bertahap. Pertama, cek dulu, apakah pencairan dilakukan untuk semua penerima sekaligus atau bertahap. Biasanya transfer massal bisa bertahap. Kedua, beri jeda waktu wajar karena antar bank bisa beda waktu proses dan jam masuk bisa berbeda. Ketiga, kalau sudah lewat beberapa hari dari jadwal resmi dan masih belum masuk, baru lakukan pengecekan ke bank atau kanal resmi lembaga bayar. Keempat, siapkan data penting, identitas, data pensiun, nomor rekening, dan informasi yang dibutuhkan. Kelima, hindari jasa cepat yang tidak jelas. Jangan tergoda orang yang menjanjikan bisa mempercepat pencairan dengan imbalan tertentu.
Hak pensiun itu diurus lewat jalur resmi dan proses koreksi data pun ada prosedurnya. Sekarang kita bahas sisi psikologis karena ini sering terjadi. Ketika mendengar kabar pencairan besar, sebagian orang langsung menyusun rencana besar, renovasi rumah, beli barang, membayar semua utang sekaligus, atau belanja untuk keluarga besar. Tidak salah punya rencana, tetapi lebih aman menunggu kepastian uang benar-benar masuk. Karena kalau terlalu cepat berharap, lalu ternyata jadwal bergeser, yang muncul adalah kecewa dan stres. Padahal, stres tidak mengubah jadwal kebijakan. Jadi saran kami, simpan rencana, tetapi eksekusi setelah kepastian ada. Kalaupun nanti benar ada pencairan rapelan dan THR dalam periode yang berdekatan, cara mengelolanya juga penting. Karena dana seperti rapelan itu sekali masuk, bukan rutin tiap bulan. Maka yang paling aman adalah buat prioritas. Pertama, kebutuhan pokok dan kesehatan. Kedua, kewajiban yang mendesak, misalnya cicilan atau utang dengan bunga tinggi. Ketiga, sisihkan dana darurat, walau sedikit, untuk berjaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak. Keempat, barulah kalau ada sisa, boleh dipakai untuk kebutuhan produktif atau perbaikan rumah yang memang perlu. Dan kalau Bapak Ibu ingin membantu keluarga, itu sangat mulia, tetapi tetap ukur kemampuan agar